Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami perlu kuasa-Mu untuk membuka hati kami supaya kami setuju dengan firman-Mu. Berkatilah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di dalam Markus 2, 1-12. Saya hanya akan membacakan ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tema kita, anak manusia yang mengampuni dosa. Tujuan utama kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk menebus dosa manusia dan memberikan pengampunan dosa. Yang bisa membawa seseorang kepada neraka bukan penyakit, melainkan dosa. Memang kadang-kadang penyakit berkait dengan dosa pribadi. Misalnya dalam Yohanes 5 ayat 14b, setelah menyembuhkan seorang yang sakit, Tuhan Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi kepadamu." Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus itu dosa bisa menjadi penyebab penyakit. Namun tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa. Saat para murid bertanya tentang seorang yang buta sejak lahir, apakah orang itu sakit karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Tuhan Yesus menegaskan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat 3. Pengampunan dosa tidak selalu diikuti oleh kesembuhan fisik. Tuhan Yesus bisa saja mengampuni dosa tanpa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi dalam kisah orang lumpuh yang kita baca hari ini, ia memilih untuk melakukan keduanya. Yang lebih penting, marilah kita memusatkan perhatian pada pengampunan dosa yang Tuhan Yesus berikan. Ia mengetahui dosa orang itu, dan ia berkata dengan otoritas penuh, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Pernyataan ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, karena hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Jika seseorang memukul penjual ayam di pasar, lalu kita, orang yang tidak terlibat, berkata kepada pelaku, "Aku mengampuni kamu." Yang kita lakukan tidak masuk akal. Yang berhak mengampuni adalah orang yang disakiti. Oleh karena itu, perkataan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh, "Dosa-dosamu sudah diampuni," menunjukkan bahwa orang itu telah berdosa kepada Tuhan Yesus dan bahwa Tuhan Yesus menempati posisi Allah. Raja Daud yang sadar bahwa ia telah menyakiti sesama, akhirnya sadar bahwa ia telah berdosa kepada Allah. Ia berkata, "Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa." Mazmur 51 ayat 6. Orang lumpuh itu menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesembuhan fisik, yaitu pengampunan dosa. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus menyapanya dengan penuh kasih. "Hai anakku." Sapaan seperti ini jarang muncul dalam pelayanan Tuhan Yesus. Iman orang itu bukan hanya menghasilkan pengampunan, tetapi juga identitas baru sebagai anak Allah. Ia telah diadopsi ke dalam keluarga kerajaan Allah. Siapakah anak ini? Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi yang lebih penting adalah keselamatan jiwa. Apakah Anda yakin bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni oleh Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan menjadi penebus dosa-dosa kami yang mati untuk menggantikan kami. Tuhan, ampunilah kami
Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menghargai apa yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami, dan biarlah kami hidup berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian.